Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christina Rati Oktaviani, mahasiswa Universitas Pradita, jurusan Sistem Informasi semester 5. Hari ini saya akan memaparkan mengenai kajian teori kepemimpinan transformasional dalam sektor pariwisata di masa pandemi. Seperti yang kita ketahui bahwa wabah COVID-19 yang saat ini melanda seluruh belahan dunia telah membawa dampak yang signifikan di seluruh sektor kehidupan. Sejak dikonfirmasinya kasus pertama di Indonesia pada awal Maret 2020, penularan virus corona terjadi begitu sangat cepat. Hal ini menyebabkan pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mencegah virus itu terus menyebar. Pada tanggal 15 Maret 2020, pemerintah Indonesia mengumumkan untuk mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk melakukan aktivitasnya dari rumah, baik itu belajar, bekerja, ataupun beribadah. Hal itu membuat perusahaan, organisasi, dan juga instansi menerapkan kebijakan work from home dan juga physical distancing. Nah, menghadapi situasi yang di luar rutinitas atau kebiasaan di masa pandemi COVID ini, banyak membuat perusahaan, baik itu UMKM ataupun usaha besar, yang pendapatannya itu mulai menurun. Bahkan, nggak jarang sampai perusahaan itu sampai menutup usahanya. Hal ini dikarenakan pandemi yang membuat situasi menjadi sangat tidak pasti dan juga masa depan usaha yang tidak jelas, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi para perusahaannya. Nah, tentunya masalah tersebut akan menjadi sangat kompleks jika tidak segera diatasi. Kebijakan yang diterapkan ini tentunya akan menyebabkan berbagai perubahan yang signifikan dalam metode kerja atau juga dalam cara perusahaan melakukan organisasinya. Untuk itu, dibutuhkan pemimpin yang memiliki karakter yang kuat, yang dapat dijadikan panutan, yang mampu melihat permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan. Berbagai gaya kepemimpinan sebenarnya sudah pernah dilakukan, tetapi karena perubahan lingkungan yang terus berubah dengan begitu sangat cepat, seperti perubahan teknologi komunikasi, menuntut diterapkannya gaya kepemimpinan yang sesuai dengan perubahan. Salah satu gayanya yaitu kepemimpinan transformasional. Sebagai pemimpin perubahan, harus dapat membaca situasi serta memetakan permasalahan yang sedang terjadi. Nah, hal pertama yang sebaiknya dilakukan oleh pemimpin dalam menghadapi krisis yaitu menyadari bahwa perusahaan sedang menghadapi krisis. Nah, ketika para pemimpin itu menyadari bahwa perusahaan sedang menghadapi krisis, mereka dapat mulai memikirkan bagaimana merespon terhadap peristiwa yang sedang terjadi tersebut. Pemimpin dengan gaya kepemimpinan transformasional merupakan pemimpin yang bersifat karismatik, memiliki pengaruh idealis, mampu memberikan motivasi serta inspirasi, memberikan stimulasi intelektual, serta perhatian secara individual kepada para karyawannya. Kemudian, prinsip yang dimiliki oleh pemimpin transformasional yaitu bagaimana mereka melihat tantangan bagi usahanya, serta yang kedua konteks yang menentukan. Dengan banyaknya perubahan serta adaptasi yang harus dilakukan di masa pandemik ini, maka pemimpin dengan gaya transformasional diharapkan untuk dapat memberi pengaruh serta motivasi terhadap semua anggotanya untuk mau berubah, semakin terbuka terhadap perubahan yang ada, semakin kreatif dan juga inovatif tentunya, dan maju dalam perkembangan teknologi digital. Konsep kepemimpinan transformasional ini pertama kali dikemukakan oleh James McGregor Burns pada tahun 1978 yang kemudian disempurnakan oleh Bernard Bass, di mana gaya kepemimpinan transformasional ini memupuk hubungan jangka panjang dengan menciptakan ikatan yang kuat dengan para anggotanya. Kepemimpinan ini berpengaruh positif terhadap efektivitas tim, terutama dengan orientasi hubungannya. Nah, dalam konfigurasi virtual, pimpinan dan bawahan saling bergantung dalam menyelesaikan tugas, sehingga
Penting untuk dapat membangun hubungan saling percaya, apalagi dengan keterbatasan tatap muka karena interaksi satu-satunya yang dapat dilakukan yaitu hanya melalui teknologi. Menurut Avolio dan Bass, terdapat 4 komponen perilaku dalam kepemimpinan transformasional, yaitu inspirational motivation, yang kedua intellectual stimulation, yang ketiga individualist consideration, dan yang terakhir idealist influence. Inspirational motivation berarti pemimpin mampu membangkitkan optimisme serta antusiasme yang tinggi dari para bawahannya. Atau dengan kata lain, pemimpin transformasional ini memberikan inspirasi serta motivasi dari para bawahannya. Pemimpin transformasional memiliki visi yang jelas dan mereka mampu mengartikulasikan visi tersebut kepada para anggotanya. Nah, di masa pandemik ini membuat banyak perubahan dan banyak orang yang pastinya mengalami stres, kehilangan semangat dalam bekerja ataupun beraktivitas. Nah, kehilangan semangat ini dapat berdampak pada kinerja kerja, juga berdampak pada produktivitas kerja yang dapat menurun. Nah, di saat seperti inilah dibutuhkan pemimpin yang mampu memberikan motivasi yang juga menginspirasi. Semangat tim biasanya menjadi lebih kuat jika dipimpin oleh gaya kepemimpinan transformasional. Kenapa? Karena kepemimpinan ini selalu bersikap optimis terhadap kemampuan anggotanya dalam memenuhi standar goal yang telah ditetapkan. Semua anggota optimis akan kemampuan yang dimilikinya dalam mencapai goal, serta memiliki rasa tujuan yang sama ketika mereka bergerak menuju arah yang sama. Nah, pemimpin transformasional ini juga harus visioner, agar mampu memprediksi situasi yang ideal bagi perusahaan mereka sebelum mereka merencanakan perubahan untuk mencapai visi tersebut. Selanjutnya ada intellectual stimulation, berarti pemimpin transformasional harus mampu mendorong anggotanya untuk dapat menyelesaikan masalah dengan cepat dan juga rasional. Selain itu juga mendorong kreativitas yang artinya pemimpin mendorong anggota timnya untuk mengeksplorasi cara baru dalam melakukan sesuatu, serta kesempatan baru untuk bekerja, atau dengan kata lain, pemimpin selalu mendorong anggotanya untuk terus kreatif dan juga inovatif. Nah, untuk dapat mendorong anggotanya bisa tetap kreatif dan juga inovatif, dapat dilakukan dengan bekerja sama dalam tim atau juga melakukan kolaborasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu individualist consideration, berarti sejauh mana seorang pemimpin tersebut dapat memenuhi kebutuhan dari tiap anggota timnya, di mana pemimpin tersebut dapat menjadi mentor, pelatih, atau role model bagi timnya. Pemimpin transformasional ini mau serta mampu mendengarkan aspirasi, mendidik, dan juga melatih anggota timnya. Seorang pemimpin transformasional ini dapat melihat potensi prestasi serta kebutuhan berkembang dari para bawahannya dan juga memfasilitasinya. Atau dengan kata lain, pemimpin mampu mengerti serta menghargai anggota sesuai dengan kebutuhan, serta memperhatikan keinginan berprestasi serta berkembang dari anggotanya. Sehingga mereka yang bekerja di bawah kepemimpinan transformasional ini akan menjadi termotivasi untuk dapat berkembang. Dan hal yang penting lainnya yaitu pemimpin transformasional ini mampu mendengarkan kekhawatiran serta kebutuhan dari orang lain dan memberikan dukungan serta empati atas kondisi yang dialami oleh setiap anggotanya. Hal ini tentunya menjadi sangat dibutuhkan ketika di masa pandemi seperti saat ini, yang semuanya berubah dan dipenuhi oleh ketidakpastian yang membuat khawatir. Pemimpin yang memiliki empati dan peka terhadap keadaan setiap individu anggota itu merupakan hal yang wajib dimiliki. Kebijakan WFH dan physical distancing yang diterapkan mungkin akan membuat karyawan kehilangan motivasi. Nah, maka sebagai pemimpin harus terus melakukan komunikasi dengan tim secara rutin. Tunjukkan bahwa Anda peduli dan Anda bersama dengan mereka. Yang terakhir,
Idealis influence berarti pemimpin transformasional harus memiliki karisma yang dapat menyihir bawahan untuk mengikuti pimpinan. Karisma yang dimiliki ditunjukkan lewat sikap pemahaman terhadap visi serta misi organisasi, memiliki pendirian yang teguh, komitmen, dan juga konsisten di setiap keputusan yang diambil, serta menghargai setiap anggotanya. Pemimpin transformasional menjadi panutan atau role model yang dihargai, dikagumi oleh setiap anggota timnya. Keteladanan dalam perilaku yang dapat dilakukan di masa pandemik ini dapat berupa kejujuran mengenai keadaan yang sebenarnya sedang dihadapi oleh perusahaan, kemudian semangat kerja yang tetap ditunjukkan oleh pemimpin, dan keberanian pemimpin dalam mengambil keputusan, serta resiko dan juga keterbukaan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pandemi sangat berdampak di banyak sektor, misalnya yaitu sektor ekonomi kreatif dan juga pariwisata. Sektor pariwisata merupakan sektor potensial bagi suatu negara atau daerah untuk bisa dikembangkan. Sektor ini menjadi salah satu sumber pendapatan yang memiliki andil besar dalam mengalami kas negara atau daerah. Sektor ini menyumbang 11.000 triliun rupiah untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan menawarkan 20 juta pekerjaan berkualitas untuk generasi muda. Misalnya, Bali dan juga Labuan Bajo yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai pemasukan mereka. Selanjutnya, sektor ekonomi kreatif dan pariwisata benar-benar dibuat tumpuh karena kebijakan physical distancing. Di akhir tahun 2020, sebanyak 13 juta pekerja langsung dari 13 jenis usaha di sektor ini terancam bangkrut. Sebanyak 32,5 juta pekerja secara tidak langsung berdampak, misalnya seperti pekerja seni, UMKM, toko souvenir, dan sebagainya. Penurunan tajam di sektor pariwisata ini tidak lepas hubungannya dengan strategi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin saat itu yang banyak dinilai kurang memberikan kinerja yang maksimal. Kemudian pada akhirnya Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle menteri untuk memperbaiki kinerja pemerintah, terutama di sektor ekonomi kreatif dan juga pariwisata. Maka ditunjuklah Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Parekraf sekitar 23 Desember 2020. Pemilihan Sandiaga Uno ini memang mengejutkan dan dikritik oleh banyak para pengamat politik karena dinilai tidak cocok untuk menaungi sektor pariwisata. Namun pada kenyataannya, keraguan ini dapat dipatahkan hanya dalam sepekan menjabat, ia langsung dapat memahami dan juga menguasai sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini. Pemahaman ini didukung dengan analisis dalam mencari strategi, solusi yang akan diterapkan dalam rangka pemulihan sektor pariwisata di masa pandemik ini. Hal ini membuat Sandiaga Uno sebagai pemimpin memiliki kelebihan yaitu fast learning, yang dimana hal ini menjadikan Sandiaga Uno memiliki karakteristik idealis influence lewat karisma yang ditunjukkannya, lewat sikapnya dalam memahami situasi dan memahami tanggung jawabnya sebagai Menteri Parekraf. Tentunya sikap mempersiapkan solusi yang strategis dalam waktu sebulan ini mencerminkan sikap pemimpin transformasional yang adaptif dan harus berubah di tengah situasi yang cepat berubah dan serba tidak pasti ini. Di 3 bulan pertama, prioritas yang dilakukan oleh Sandiaga Uno ini yaitu dengan menekan angka COVID-19 dengan cara bagaimana pariwisata ini ikut berperan dalam menekan kurva COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan dan juga mematuhi 3M. Selain itu, Sandiaga Uno ini mendorong vaksinasi di daerah-daerah yang menjadi prioritas seperti Bali, Batam, Jakarta, dan destinasi wisata yang menjadi prioritas lainnya. Selanjutnya, ia melakukan inovasi, adaptasi, dan juga kolaborasi yang menjadi sasaran wisatawan Nusantara dengan mengacu kepada standar protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran COVID-19 di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Protokol ini dinamakan CHSE, yaitu Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability.
Dengan adanya COVID ini membuat kita harus beradaptasi termasuk dengan teknologi. Dan cara yang dilakukan oleh Sandiaga Uno untuk mengadopsi new normal dan serba digital yaitu dengan menerapkan digital financial seperti QRIS dan QR Code. Sandiaga Uno ini melihat kesempatan ini sebagai golden opportunity dengan mengadopsi sektor ekonomi kreatif yang cepat dengan menjual produknya melalui marketplace, menjual paket produknya melalui AR ataupun VR. Dengan sikap Sandiaga Uno ini dalam memimpin, ia mencerminkan pemimpin transformasional yang terbuka terhadap perubahan, terutama di bidang teknologi. Ia juga memiliki karakter intellectual stimulation yang ditunjukkan dengan pemecahan masalah dengan kreatif serta inovatif dan menyelesaikan masalah dengan cepat dan rasional. Ia memanfaatkan teknologi sebagai solusi yang inovatif dalam menghadapi krisis yang sedang dihadapinya. Di sisi individualist consideration, ia melakukan dengan mendengarkan setiap keluh kesah, kekhawatiran yang dialami oleh para UMKM. Tak hanya mendengarkan, ia juga memfasilitasi setiap UMKM dengan bekal pelatihan untuk mengembangkan potensi mereka. Selain itu, juga diberlakukan program dana hibah pariwisata yang didukung oleh Kartu Prakerja untuk membantu pekerja yang terdampak di sektor pariwisata. Hal ini membuat Pak Sandiaga menjadi pemimpin yang memiliki empati dan memikirkan keadaan masyarakatnya. Untuk karakteristik inspirational motivation, ditunjukkan dengan semangat, optimisme, serta antusiasme yang dimiliki oleh Pak Sandiaga Uno ini, yaitu ia optimis bahwa ekonomi dan pariwisata di Indonesia akan pulih dengan visi dan program yang ia miliki. Ia begitu menekankan tentang optimisnya pulihnya sektor ini yang membuat para bawahannya serta masyarakat juga yakin akan kepemimpinannya yang dapat memulihkan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata, serta percaya bahwa ini akan menjadi terobosan baru dan memperkuat lini-lini ekonomi di Indonesia di tengah dan sesudah situasi pandemik ini. Sehingga masyarakat pun ikut termotivasi untuk melakukan apa yang diarahkan oleh Pak Sandi ini dan juga percaya pada setiap strategi yang dimilikinya. Sekian pemaparan saya mengenai kajian teori kepemimpinan transformasional dalam sektor pariwisata di masa pandemi. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan terima kasih.